Selamat pagi pemirsa. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi jutaan anak dan kelompok rentan di Indonesia. Namun di balik besarnya harapan dan anggaran yang digelontorkan, program ini juga menyimpan tantangan besar dalam hal tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas. Apalagi di tengah evaluasi menyeluruh dan munculnya dugaan penyimpangan yang menyeret mantan pejabat Badan Gizi Nasional. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Kamis 4 Juni 2026, dengan tema memastikan program MBG bersih dan akuntabel bersama saya, Leonard Samusir. Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Mas? Sehat. Ini MBG, banyak masyarakat yang akhirnya mengatakan ada juga tindakan kepada bahkan ini pucuk pimpinan tertinggi. Kalau kita melihat ketegasan dari pemerintahan Presiden Prabowo, apakah kemudian kita akan melihat bahwa program MBG akan benar-benar nantinya bisa berlangsung dengan benar, akuntabel, atau seperti apa? Ya harus ya, harus berlangsung dengan baik, dengan transparan, dengan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan sampai Rp1 pun penggunaan uang rakyat, uang negara, karena itu yang diinginkan oleh masyarakat. Sebenarnya kan ada 2 poin yang kalau bisa kita petik dari kasus ini. Pertama adalah bahwa keyakinan sekaligus kekhawatiran publik bahwa program MBG itu akan menyisakan begitu banyak celah untuk bagi para pejabat yang jahat melakukan korupsi. Itu kan menjadi kenyataan. Tetapi kita ada poin lain yang menurut saya juga perlu kita tekankan, bahwa pemerintah Presiden Prabowo paling tidak sudah menunjukkan ketegasannya bahwa mereka tidak kompromi, bahwa mereka tidak tebang pilih dalam menindak perilaku yang justru merugikan pemerintah. Dengan dicopotnya Dadan Indayana, Sony Sonjaya, Lodewijk Pucung, itu kan membuktikan bahwa ya Pak Prabowo tidak ada kompromi bagi pejabat-pejabat yang nakal. Jadi 2 poin ini perlu kita tekankan, tetapi yang paling penting adalah kedepannya seperti apa. Tentu kita berharap program MBG yang dananya luar biasa besar, 2026 aja sekitar 268 triliun, itu tidak sia-sia, tidak justru dinikmati oleh segelintir orang, tetapi mengabaikan kepentingan yang paling penting adalah kepentingan masyarakat. Kita akan bahas itu, Mas Jaka, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 4 Juni 2026, memastikan MBG bersih dan akuntabel. Memastikan program MBG bersih dan akuntabel. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar jutaan anak dan kelompok rentan di seluruh Indonesia. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat pada 2026, program ini bukan hanya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, melainkan juga ujian besar bagi tata kelola pemerintahan. Karena itu, langkah pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG patut diapresiasi. Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dari Dadan Hindayana kepada Nanik S. Deang menunjukkan keseriusan pemerintah merespons berbagai masukan dan kritik masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut. Pergantian pimpinan ini tidak boleh dipandang sekadar rotasi jabatan. Momentum ini harus menjadi titik awal pembenahan tata kelola MBG secara menyeluruh. Apalagi sebagai lembaga yang relatif baru, BGN masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari kesiapan regulasi, organisasi, hingga infrastruktur pendukung program. Besarnya anggaran yang dikelola semakin mempertegas urgensi pembenahan tersebut. Pada 2025,
anggaran MBG mencapai 71 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 51,5 triliun rupiah atau 72,5%. Sementara itu pada 2026 pemerintah mengalokasikan dana lebih besar yakni 268 triliun rupiah setelah dilakukan penyesuaian dari rencana awal 335 triliun rupiah. Anggaran dalam jumlah besar selalu diiringi dengan meningkatnya risiko penyimpangan. Oleh karena itu, sistem pengawasan harus diperkuat beriringan dengan percepatan pelaksanaan program. Jangan sampai tujuan mulia meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru tercoreng oleh praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sebagai lembaga yang baru dibentuk, BGN mengemban amanah besar sebelum seluruh perangkat kelembagaan benar-benar matang. Situasi semacam ini kerap menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi. Karena itu, tata kelola yang kuat menjadi syarat mutlak keberhasilan program. Pemerintah perlu memastikan seluruh unit pelaksana memenuhi standar operasional yang jelas, akuntabel, dan transparan agar tujuan mulia MBG tidak terdistorsi atau terdegradasi. Di saat yang sama, dukungan terhadap langkah aparat penegak hukum juga penting diberikan. Penggeledahan yang dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus di kantor BGN plus penahanan 3 ex-pimpinan BGN harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga integritas program. Proses hukum terhadap para mantan pejabat BGN harus dikawal secara profesional dan transparan. Tidak boleh ada kompromi terhadap korupsi dalam program prioritas nasional. Setiap rupiah anggaran MBG sejatinya merupakan hak masyarakat yang harus dipastikan sampai kepada penerima manfaat. Karena itu, siapapun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Publik kini menunggu hasil kerja aparat penegak hukum sekaligus langkah konkret manajemen baru BGN dalam melakukan pembenahan. Perombakan di pucuk pimpinan BGN memberikan harapan baru bagi pembenahan organisasi. Namun, keberhasilan mereka tidak cukup diukur dari percepatan penyaluran program, tapi dari kemampuan membangun sistem yang bersih, transparan, dan tahan terhadap praktek penyimpangan. Program MBG memiliki tujuan yang sangat strategis bagi masa depan bangsa. Karena itu, pemerintah harus memastikan pengelolaannya dilakukan dengan standar tata kelola terbaik. Penguatan regulasi, perbaikan organisasi, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas menjadi fondasi utama agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV. Mas Jaka, kali ini ada Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Ramadan, kita bisa lihat MBG lebih bersih dan akuntabel atau tidak? Silakan Pak. Kalau menurut saya pajak yang dibuat oleh negara sekarang ini dirombak total. Dirombak total itu ada pengalaman saya 88 sampai 92. Dulu pajaknya ada namanya PMPS. Itu dikirim langsung dari kantor ke wali murid, ditetapkan satu orang murid sekian rupiah. Kami mengadakan setiap wali murid itu kami undang, ada yang tiket 6 hari dibagi per banyak wali murid. Kalau wali murid yang 40 dibagi 6 hari,
yang ada 8 orang speaker setiap hari memasakkan untuk anaknya. Iya. Baik, kami mohon maaf Pak Ramadan, sambungan komunikasinya kurang jelas, tapi kurang lebih yang saya berusaha tangkap adalah bahwa ini adalah sesuatu yang memang ada kenyataannya di lapangan. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Mas Jaka, pertanyaan besar masyarakat, setelah 3 pimpinan BGN dicopot, dan sekarang kan juga ditahan ya di Kejagung, apakah kemudian seluruh program MBG ini akan benar-benar bisa dibersihkan? Karena kalau misalnya mendengar penjelasan dari Kejagung, itu kan modusnya adalah suap ya, atau pemerasan begitu. Nah, apakah kemudian orang-orang yang terlibat juga itu akan ditindak juga atau seperti apa kira-kira? Ya harus, artinya kan perbuatan melawan hukum itu kan tidak boleh pilih-pilih kan. Meskipun ketiga ex-pimpinan BGN itu sudah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang lain kalau memang ada kaitannya, kalau dia melakukan perbuatan melawan hukum juga harus ditindak juga. Bahkan tidak hanya di BGN, para mitra yang melakukan pelanggaran hukum juga harus diusut dan ditindak juga kan. Jadi hanya dengan cara seperti itu BGN kedepannya bisa bersih. Tentu saja kita juga tidak bisa mengesampingkan kemestian harus ada pembenahan internal yang luar biasa. Kalau kita lihat dari modus-modus yang dilakukan oleh ketiga tersangka ini, itu kan sebenarnya kan begitu banyak celah dalam internal BGN kan, seperti penetapan SPPG yang bisa dengan sangat mudah diperjualbelikan, kemudian dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi menurut saya pimpinan BGN yang baru itu punya tanggung jawab yang tidak ringan, punya pekerjaan yang tidak enteng untuk melakukan pembenahan internal BGN dan seluruh mitra-mitra yang ada di daerah-daerah. Jadi ini tanggung jawab yang harus mereka tunjukkan, bahwa harus ada perubahan yang luar biasa dalam diri BGN, sehingga penggunaan anggaran rakyat yang ratusan triliun itu betul-betul bermanfaat bagi rakyat seperti yang diinginkan sesuai dengan program prioritas Pak Prabowo ini kan. Sering menjadi pembicaraan di bawah begitu Mas Jaka, bahwa BGN sebelum ada penangkapan ini ya, merasa bahwa semacam kebal hukum karena program MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo, sehingga apapun yang dilakukan ya terserah kami begitu. Karena kalau dalam tanda petik berani mengganggu presiden loh. Nah, ini bagaimana benar-benar membuang sinyalemen sikap seperti ini? Ya, ini kan artinya sudah ditunjukkan kan bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk di BGN ini. Kalau selama ini mereka punya keyakinan seperti itu, ya buktinya keyakinan itu salah. Artinya mereka yang berbuat melanggar hukum, siapapun dia dalam kasus ini kan artinya tidak bisa lepas dari hukum. Dan ini menurut saya menjadi warning yang luar biasa keras ya bagi para pejabat BGN, bagi para pengelola SPPG untuk tidak main-main ke depannya. Karena sekali lagi ya program ini kan menjadi program prioritas, program yang dianggap sangat penting bagi pemerintahan Pak Prabowo, dan saya yakin Pak Prabowo tidak ingin program ini gagal. Karena ini kan terkait dengan reputasi dia sebagai presiden. Kalau program prioritas saja gagal, program yang menyedot anggaran ratusan triliun rupiah yang di sana sini perlu sangat dipertanyakan, penuh dengan kritik dan persoalan. Kalau sampai gagal ya tentu saja itu yang justru akan mencoreng nama Pak Prabowo, dan saya yakin Pak Prabowo tidak ingin hal itu terjadi. Bagaimana kita bisa sebagai rakyat ya Mas Jaka juga mengawasi jalannya program MBG setelah bersih-bersih ini? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, apa yang kita bisa lakukan Mas sebagai anggota masyarakat ya, supaya kemudian MBG ini ke depannya benar-benar berjalan dengan baik? Apakah misalnya
kalau ada penyimpangan bisa kita viralkan begitu lewat medsos atau seperti Iya, apa? salah satu upaya untuk melakukan pembenahan sebuah organisasi agar lebih baik itu kan pengawasan. Iya. Jadi pengawasan tidak hanya dari internal, tapi juga dari eksternal, termasuk dari masyarakat. Jadi belakang ini kan setelah ditangkapnya 3 ex-pimpinan BGN ini kan mulai banyak masyarakat yang berani speak up kan. Mitra-mitra pengelola SPPG salah satunya yang belakangan viral itu ya, yang dia bilang katanya untuk menebus atau mengambil SK SPPG yang sudah diverifikasi dan sudah ditandatangani, dia harus membayar 450 juta. 450 juta? Itu 1,555 SK SPPG kalau Daerah mana itu? Itu di daerah Bogor. Nah, katanya itu mengatasnamakan keponakan kepala gitu. Jadi hal seperti, dan saya yakin tidak hanya satu orang. Saya yakin banyak kejadian-kejadian seperti ini. Jadi saya pikir ketika masyarakat itu semakin banyak yang bersuara dan mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan, kekurangan-kekurangan, penyelewengan-penyelewengan, saya pikir juga akan semakin peduli BGN untuk berbenah diri. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga, BGN juga harus membuka diri. Dengan pimpinan yang baru ini kita berharap mereka lebih terbuka, lebih mau menerima masukan, karena kalau kita lihat pimpinan sebelumnya seperti KPK misalnya, KPK itu sudah memberikan warning kepada BGN bahwa program ini ada potensi yang cukup besar terjadinya penyimpangan. Juga ICW misalnya, ICW juga pernah menyatakan, bahkan melaporkan Pak Dadan dalam kasus markup salah satu pengadaan di sertifikat halal. Nilainya juga 400 miliaran lah, puluhan miliar rupiah. Tetapi ya selama ini tidak pernah dipedulikan. Saya pikir ketika internal BGN lebih mau membuka diri, lebih mau bekerja sama dengan para penegak hukum untuk melakukan pencegahan, kemudian dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat dari eksternal termasuk masyarakat, harapan bahwa program BGN atau MBG ini akan lebih baik di kemudian hari, paling tidak akan bisa terwujud. Kita harapkan apa yang kita bicarakan ini juga menyumbang bagi kebersihan dan akuntabilitas MBG ke depan. Mas Jaka, terima kasih. Sama-sama. Sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, MBG bukan sekedar pembagian makanan, tapi juga adalah investasi besar bagi masa depan generasi Indonesia. Besarnya anggaran harus diiringi dengan tanggung jawab, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas. Pembenahan internal BGN dan proses hukum yang berjalan harus jadi momentum membangun sistem yang lebih bersih dan transparan. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.